Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alladzi jama'a alaina fi harokatis syahidiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyil khidir abil abbas bayak imalkan alaihi salam wa ila hadrati syairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal auliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina makan min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya itisatil ladina balagutina fi buldatinal Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati mu'alifu hadal kitab mistik dan wa ma'rifat Sunan Kalijogo Kiai Haji Ahmad Qojim qaddasallahu sirrahum wa nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim fid dharraini amin ya rabbal alamin. Wa ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asadidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bis salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukin tami bi harakati da'wati wa tarbiyati auliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fasahata khidril mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi
wa sabati dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah Majlis Rikhlatul Ruhaniyah Aulia Utis'ah, Majlis Wisata Rohani Wali Songo, Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran, mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan bedah buku kita, yaitu bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga yang disusun oleh Kiai Ahmad Qadim Qaddasallahu sirrahu, sebagai referensi atau rujukan di dalam diskusi, mutolaah serta kajian kita, dengan harapan semoga dengan kita mengadakan bedah buku, mengkaji buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga yang disusun oleh Kiai Ahmad Qadim, ini bisa menjadi input yang positif, menjadi masukan yang positif, sehingga dengan kita membaca buku kita akan mendapat input positif, kita akan mendapat ilmu pengetahuan. Dengan membaca buku kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa memiliki laku yang jelas, gitu ya. Nah, dengan wasilah laku kita akan mendapatkan ilmu pengalaman. Dengan pengalaman kita akan dapat merasakan, gitu ya. Dengan mengkaji rasa kita akan mendapatkan ilmu kasunyatan, gitu. Jadi nyata benar, benar benar nyata. Ini harapan kita, dan semua ini kita jadikan bahan proses berpikir. Kemudian setelahnya kita akan mendapatkan output yang positif, bisa bersikap dengan sikap yang jelas, yang positif. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya semoga dengan wasilah bedah buku Makrifat Sunan Kalijaga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian wah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah,
serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan halaman 95 bab tahu tujuan hidup. Sudah ketemu ya? Saya bacakan, kemudian nanti kita kaji, kita tafakuri, kita telaah, kita diskusikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu tujuan hidup. Setelah manusia memahami kembang tepus jati dirinya, maka selanjutnya manusia harus mengetahui tujuan hidup. Setelah tahu jati dirinya, harus mengetahui tujuan hidupnya. Itu. Menurut Sunan atau menurut Sunan Kalijogo maksudnya, siapa yang mengetahui tujuan hidup seolah-olah ia mengetahui pagere wesi rineksa wong sajagat. Mengetahui pagere wesi rineksa wong sajagat. Pagar besi yang dijaga oleh manusia sedunia. Pagar besi yang dijaga oleh manusia sedunia. Tujuan hidup jelas untuk kembali kepadanya, berasal darinya, kembali kepadanya. Kalau ngetrennya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa hubungannya tujuan hidup dengan pagar besi? Nah, ini yang dijaga oleh manusia sedunia. Tujuan hidup yang pokok pasti sama. Tujuan hidup yang pokok pasti sama. Ya kembali kepadanya, siapapun dia. Cuma pernik-perniknya yang tidak sama. Jadi yang berbeda itu pernik-perniknya. Makanya harus hati-hati dengan berbagai pernik-pernik. Pernik-perniknya yang nggak sama. Apa yang sama? Yaitu tujuan untuk memperoleh kedamaian. Tujuan untuk memperoleh kedamaian, ketenangan, ketentraman, ya, kesejahteraan, kebahagiaan. Kalau di Dawa-Dawa no. Sama tujuan sama pengen. Itu. Salam, nah itu ya. Salam orang Jawa bilang selamat. Salam orang Jawa bilang selamat. Karena memang salam itu artinya selamat. Perniknya beda. Tujuan kode selamat. Walaupun selamat nggak datang. Selamat lahir dan batin. Lahirnya selamat, batinnya selamat. Nah, itu sukses. Selamat dunia, selamat akhirat. Salam atau selamat merupakan keadaan yang ingin dituju manusia. Semua pengen selamat, pengen salam. Nah, pernak-pernik itu tidak menjamin keselamatan. Kalau mau dirujuk ke Al-Quran itu ya deh. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Itu ila
man atallah biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, suatu hari nanti tidak ada manfaatnya apa-apa. Malun, harta kekayaan, pernak-pernik, wala banun, anak-anak nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Illa kecuali man atallah, orang yang datang kembali menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan kolbu yang salim, kolbu yang salam, kolbu yang selamat. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, berarti nggak usah jauh-jauh kan? Nggak usah pesawat. Itu jelas tujuannya semua sama. Itu. Karena hanya dalam keadaan selamat manusia bisa menikmati kebahagiaan. Nah, orang selamat atau bahagia itu ya. Dalam keadaan selamat orang bisa menikmati kebahagiaan. Itu. Jangan terkecoh dengan pernak-pernik, ya kan? Orang kan kadang-kadang menganggap dirinya sukses ya kalau pernak-perniknya banyak, duitnya banyak. Ini belum tentu. Jangan terkecoh dengan mereka yang gebiar-gebiar, duit banyak, rumah megah, ini belum tentu sukses. Indonesia ini hebat, semua orang ini kan negaranya subur makmur, gemah ripah lo jinawi, toto tentem kata toro hajo, kelihatannya, neng ternyata utangnya banyak. Orang sukses itu orang yang nggak punya utang. Sukses tuh, hidup tanpa beban, nyantai, aman, nyaman. Orang duitnya banyak, utangnya juga banyak, sama kalau tahu. Betul nggak? Indonesia juga makmur, kaya raya, tapi hutangnya juga banyak, diam-diam. Tuh, jadi sukses, selamat, sukses itu, selamat, adem, ayem, tentrem, gitu. Syaratnya cuma mudah kok. Yang ada dinikmati, disyukuri, yang belum ada, yang belum datang ditunggui, yang pergi ya nggak usah dipikiri, nggak usah dicari. Loh kok nggak usah dipikir, nggak dicari? Iya kan, pergi itu kan cuma ada dua macam orang pergi. Pergi pamitan dan pergi tidak pamitan. Nah, pergi pamitan ya lelungan dan yang sana. Kalau pergi nggak pamitan namanya minggat. Jadi kalau ada istri-istri kok pergi dari rumah nggak pamitan sama suami, itu istri minggat. Lu mau kok ora pamitan. Suami juga begitu. Pergi kok nggak pamitan sama istri, nggak pamitan sama keluarga, itu namanya minggat. Nggih. Iya. Pergi itu ada dua macam, ada yang pamitan, ada yang nggak pamitan. Kalau yang pamitan kan jelas, mau pergi kemana? Ke rumah abang, ke tempat om, balik Pak D. Lapa dipikir wong nang omahe Pak D ini? Lapa digoleki wong nang omahe wis cetha? Lah sing ora pamitan, lapa kok pikir wong ora pamitan? Jelas mikir, nggak ketemu, dicari, ya mau nyarinya kemana? Nah, yang pergi nggak usah dipikiri, nggak usah dicari. Nah, kalau udah ceto-ceto hilang, yang hilang diikhlasi. Karena ikhlas nggak ikhlas tetap aja hilang, mendingan ikhlas. Adem nggak? Ayem nggak? Ayem. Penting orang diutang. Nikmati apa yang ada, orang perlu utang-utang. Nah kita kan nggak mau menikmati apa yang ada, mikir yang belum ada, kepengen yang belum ada, terus maksa-maksa. Halo, tuh akhirnya sama tuh, diuber-uber benjol kabeh kae, benjol kabeh tuh kok, gini bener, pusing apa enak, sukses yang begitu, enak memang pakai mobil kemana-mana, benjol nguber-nguber. Akhirnya entek juga, bukannya mobil, rumah juga bisa habis keseret-seret. Suksesnya kalau nggak punya utang, suksesnya adem, ayem, tentrem, selamat, bisa menikmati itu ya. Kalau orang selamat bisa menikmati kebahagiaan kalau selamat. Udah ya, bisa dipahami ya?
gampang kok ngaji ngene iki. Apik ngene iki. Ya, ora kudu kabeh harap. Ada sebuah doa yang berasal dari hadis Nabi. Siapa bilang ngaji Jawa nggak ada hadisnya? Ya ada hadisnya, ada Qur'annya. Ya kan, walaupun ini buku bahasa Indonesia, ya kan, tetap ada sumbernya, wong Islam. Ada sebuah doa yang berasal dari hadis Nabi, yaitu doa salam. Ya, doa salam. Ya banyak doa salam kalau kita sholat. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika yaudu salam, fakhayina robbana bisalam, wa adkhilna jannata darus salam, tabarokta robbana wa ta'ala tayyada jalali wal ikram, ilahya robbi subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Muji. Kita lakukan? Kita lakukan. Doa salam. Nah, doa ini biasa dilafalkan sehabis sholat. Loh, gini bener. Doa ini biasa dilafalkan sehabis sholat, selesai sembahyang. Dalam doa ini Tuhan disebut sebagai As-Salam. Tuhan disebut sebagai As-Salam, bukan hanya Allah, tapi juga As-Salam. Itu loh. Artinya yang maha damai, maha selamat, gitu, maha damai. Sekaligus yang memiliki kedamaian. Allah itu antas salam, yang maha damai, yang memiliki kedamaian, yang maha selamat, yang memberi keselamatan darinya. Karena itu, Tuhan adalah sumber kedamaian. Tuhan adalah sumber. Kalau pengen hidupnya damai, kita dekat dengan Tuhan, karena sumber kedamaian. Kalau pengen minum air yang segar, yang jernih, yang murni, kita dekati sumber. Nggak bakal kecampuran teh, nggak bakal kecampuran kopi, murni. Nah, Tuhan itu sumber kedamaian. Wa minkas salam, do. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Dan dari engkau kedamaian itu, keselamatan itu, ya hanya dari Tuhan datangnya kedamaian atau keselamatan. Makanya keselamatan hanya didapat bila kita kembali kepada Tuhan. Dong, rasa ribet ya? Diskusi, debat. Debatnya saya paham, debatnya itu lama-lama diabetes nanti malah. Ini solusi. Maka jangan terkecoh dengan berbagai debat-debat yang nggak jelas. Nggak jelas juntrungannya. Endingnya pun tidak ada. Ujung-ujungnya suruh menyimpulkan sendiri. Serah bagaimana Anda yang menyimpulkan. Nah itu akhirnya. Ayo kan, ngerti lu nggak usah ngunubana. Percaya diri aja. Dengan cara apa? Kenali jadi diri kita. Itu tahu tujuan hidup kita, selesai. Mari podo ora ngerti ini kok debat. Hah? Aslinya kan sama-sama nggak ngerti, sama-sama katanya. Meneliti juga enggak, tahu sendiri juga enggak. Yang tahu sendiri itu ya diri sendiri. Diri sendiri ini tahu sendiri gitu. Belajar aja tahu diri biar tahu sendiri. Ya udah, kembali kepada Tuhan. Nah, jadi makanya keselamatan hanya didapat bila kita kembali kepada Tuhan. Jika jelas-jelas yang dituju manusia itu keselamatan, maka manusia harus memahami hukum-hukum di dunia yang bisa mengantarkan dirinya ke kehidupan yang penuh kedamaian. Karena kita hidup di dunia. Bagaimana layaknya kita hidup di dunia? Akhirat. Jangan dunia melulu.
Jangan terlena dengan dunia. Akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Ngelihat duit 1 juta 2 juta, matanya jereng juga. Kie. Katrok. Enak ngaji ngene. Wis ngaji sedelok ora akeh-akeh. Bisa dipahami, Pak? Ngono, ini dunia. Ya. Harus ya. Itu, maka manusia harus memahami hukum-hukum di dunia yang bisa mengantarkan dirinya ke kehidupan yang penuh kedamaian. Dunia itu tempatnya orang-orang nyari duit. Jangan alergi dengan usaha nyari duit. Betul gak? Nah, kalau kita dakwahin suruh ngaji tok, orang wegah nggak ngepek. Coba didakwahin yang bisa menghasilkan duit. Rame. Betul gak? Saya pernah cita-cita. Saya itu biasanya kalau ngaji di mana-mana, saya kalau ngaji pulang diamplopi ya, pulang diamplopi. Saya pernah cita-cita, belum tercapai sampai sekarang. Ini baru merintis saya. Saya sempat saya bilang, saya bercita-cita kepengen ngundang ngaji, yang datang saya amplopi. Saya belum bisa. Kalau buateng penuh terus ngamplopi, belum bisa saya. Tapi ya jangan ngiri, aku bisanya belum bisa ngamplopi, orang usah tak amplopi, ya kan? Ya karena nggak diamplopi, ya saya nggak ngamplopi. Ya mah disawerkan aja, mau nggak ada amplopnya. Baru bisanya begitu kok. Terserah, dianggap apa elek, ora urusan. Harus dianggap pamer, ora urusan. Pokoknya itu saya ingin menunaikan cita-cita saya sesuai batas kemampuan saya. Karena saya mempunyai cita-cita. Saya itu kadang-kadang malu hati. Angger datang di pengajian mulai diamplopi kayak angger datang ke pengajian mulai diamplopi. Angger datang, kapan aku iso ngamplopi? Sampai pernah saya berpikir tuh sama orang-orang. Asal saya datang ke masjid ketemu, dibeliin rokok. Asal saya datang, dibela-belain keluar ke warung nyari rokok, membeliin saya. Saya kepengen kapan-kapan saya ngasih rokok. Beneran, ya semampu saya. Saya ingin berusaha yang suka ngasih rokok saya, mau kembali mau tak kasih rokok. Karena selama ini saya dikasih melulu. Punya cita-cita itu. Ya. Zaman sekarang susah, Pak. Kita ngaji tuh, penceramah yang mana aja kita datangkan, orang efek belajar, tetap aja peringatan demi peringatan kita adakan di masjid padu, ya siar, tapi kan pengen keluar biaya banyak-banyak itu biar ada dampak gitu loh. Ngundang kiai, ngundang apa aja. Udah dari awal membentuk panitia, ya kan, selesai acara hari H, selesai acara hari H, bentuk rapat lagi pembubaran panitia. Selesai pembubaran panitia, bubar semuanya, pengajian ya biasa, yang jamaah ya biasa. Ini fakta, saudara. Kenapa? Memang kita di dunia ini. Di dunia, kita sendiri umum dunia. Orang nggak berangkat ngaji, jangan disalahkan. Orang nggak berangkat ke masjid berjamaah, jangan disalah-salahkan. Tengok di rumahnya. Siapa tahu dia lagi sibuk nyari duit buat masak besok anaknya, buat ongkos sekolah besok anaknya. Makanya saya nggak ngaruh. Ngaji nggak butuh banyak orang. Tapi kalau udah ada komitmen dari hasil kesepakatan bersama, ayo dong kita konsekuen gitu loh. Nggak ngaruh ngaji banyak atau dikit. Jamaah saya di medsos ribuan udah ribuan. Ratusan ribu jamaah saya di medsos. Yang aktif dulu ribuan. Di majlis saya yang baru di medsos itu udah ratusan. Yang baru saya bikin lebih kurang 2 minggu. Responnya bagus. Ngaji juga saya. Tuh. Malah yang responnya bagus di grup itu. Saya udah hasil penelitian, Pak. Saya bikin punya grup banyak saya. Ini saya hanya dalam rangka meneliti. Ya. Saya di grup pengajian, jangankan kok di umum, itu ada grup
grupnya lembaga, grup yayasan, namanya Riyadus Salikin. Saya bikin grup Riyadus Salikin, grup pakai Riyadus Salikin ininya. Itu saya isi pengajian, yang nonton 3, 4. Di grup guru ngaji, cuman berapa sih guru ngaji itu? Kadang-kadang yang ikuti cuma 3 orang guru ngaji. Belas nggak dibuka. Grup jamiah, grup jamaah, grup apa lagi yang apa? Banyak grupnya. Grup wali santri, apa grup wali santri pengajian malam. Itu kalau yang saya ngirim pengajian nggak ngepek, karena dia tahu oh pengajian udah. Tapi kalau di grup Abu Tursina rame Pak, rame, yang lihat itu rame. Itu kan 100 lebih lah udah jamaahnya itu. Ya, kalau di antara 100 itu yang lihat ada 40 lebih, itu udah lumayan. Dan saya bisa mendeteksi nanti malam jamaah saya yang jam sekian udah tidur itu siapa, yang tidurnya sebelum jam 12 malam itu saya tahu, yang jam 1, jam 2 belum tidur, itu saya tahu dari grup. Betul nggak? Itu Pak. Makanya saya rubah strategi. Dakwah itu gitu. Jadi tetap ya kita harus tahu lah hukum-hukum. Ya. Hukum-hukum dunia ini harus tahu. Ya. Ada ya. Dari mana tadi? Ya, kita kembali. Jika jelas-jelas yang dituju manusia itu keselamatan, maka manusia harus memahami hukum-hukum di dunia yang bisa mengantarkan dirinya ke kehidupan yang penuh kedamaian. Gitu ya. Nah, pagar besi dalam tembang itu adalah undang-undang. Makanya dalam kehidupan dunia ini ada undang-undang yang dibuat oleh manusia. Masing-masing negara punya undang-undang sendiri. Ini undang-undang dunia atau peraturan untuk hidup di dunia ini. Peraturan untuk hidup di dunia ini. Orang yang mengetahui undang-undang kehidupan bagaikan mengetahui pagar besi yang dijaga manusia seluruh dunia. Di Indonesia mengikuti undang-undang yang diatur oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi nek sampean hidup di Jepang, jangan pakai undang-undang Indonesia. Dia punya undang-undang sendiri. Nah, makanya pagar besi itu dijaga oleh manusia sedunia karena masing-masing punya undang. Di Arab punya undang-undang sendiri. Undang-undang dunia. Di akhirat nanti Allah yang punya undang-undang. Itu semua. Itu. Jadi semua urusan kembalinya kepada Allah nanti di akhirat. Gitu. Kalau di dunia pakai undang-undang dunia. Itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Orang yang mengetahui undang-undang kehidupan bagaikan mengetahui pagar besi yang dijaga manusia seluruh dunia. Ini kita perlu tahu. Itu namanya pagar besi, dijaga oleh menungso sak donya. Meskipun undang-undang bangsa yang satu itu berbeda dengan yang ada pada bangsa yang lain, jelas. Pimpinannya juga beda. Tapi pokok undang-undang itu sama saja. Tujuan undang-undang ya agar terbentuk kehidupan yang damai. Kenapa kedamaian nggak tercapai? Karena banyak orang melanggar undang-undang yang dibuat sendiri. Ini yang jadi masalah. Undang-undang dibuat untuk melanggar. Undang-undang dibuat hanya untuk kepentingan. Gitu loh. Itu yang bikin nggak damai. Itu. Ya. Tujuan undang-undang ya agar membentuk kehidupan yang damai, aman, sentosa, tercipta ketertiban dan keamanan di masyarakat.
dekat. Gitu ya. Di tengah kedamaian tentu saja warganya bebas dari gangguan. Karena damai, kehidupan tidak terganggu. Gitu. Karena itu, di setiap undang-undang termuat kewajiban dan pelarangan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, pelarangan adalah sesuatu yang harus dihindari atau ditinggalkan. Paham ya? Ngono enak kan? Oke, dikit lagi, santai aja. Jangan takut kemalaman ngaji. Ya, bijaksana lah. Tapi ya ingat, jangan disuruh bijaksana terus. Kalau ya bijak. Itu paham. Ada bijaksana, ada bijak. Ini kan gitu. Oke. Karena tujuan yang pokok dari kehidupan itu sama, maka manusia harus hidup saling mengenal. Bukan saling kenal nama, tetapi sama-sama tahu tujuan pokok kita dalam hidup di dunia ini. Sama-sama tahu tujuan pokok kita. Sama, jangan cuma kenal nama. Orang barat maupun timur sama-sama ingin hidup selamat. Orang barat ingin selamat, orang timur ingin selamat, orang utara pengen selamat, orang selatan ingin selamat, orang pusat ya pengen selamat dong dunia. Semua pengen selamat, ingin hidup selamat. Sama-sama ingin meraih kebahagiaan lahir dan batin. Sama-sama merasa aman, sama-sama merasakan adanya perlindungan. Itu, oke. Untuk mengetahui tujuan hidup itu, manusia harus mengetahui pagar. Ini ada pagar angger-angger, batas-batasan, atau hukum yang ada di negara yang ditempati. Harus tahu. Orang Indonesia yang hidup di Amerika, ya harus mengetahui dan mematuhi hukum di sana. Jangan disamakan dengan di Indonesia. Medannya pun berbeda, budayanya berbeda, gitu. Begitu pula sebaliknya. Nah, alam bagi Artadaya adalah alam pagar besi. Pagar yang dimaksudkan untuk membatasi dan mengendalikan hawa nafsu warga negara yang hidup di dalamnya, gitu ya. Tanpa adanya pagar besi alias penerapan undang-undang, kehidupan akan hancur dan keadilan hanya slogan belaka. Karena yang kuat akan memangsa yang lemah, yang kuat akan menindas golongan du'afa, kaum yang lemah. Dan orang akan menerapkan undang-undang dan penegakan hukum bila sama-sama mengetahui tujuan hakiki hidup ini. Tujuan hidup ini apa? Itu penting, mengetahui tujuan hidup. Gitu. Nah, orang yang senantiasa menanam kebajikan pasti dapat menegakkan hukum dengan ringan. Karena selalu yang dilakukan kebajikan. Menegakkan hukumnya ringan. Karena nggak ada pelanggaran. Kalaupun terjadi pelanggaran mungkin karena lupa, karena kepleset dan lain sebagainya. Nggak ada unsur kesengajaan. Karena dia tahu. Itu ya. Jadi menegakkan hukumnya dengan ringan. Karena tahu pagar bersih yang dijaga orang. Karena mengerti peraturan bagi kehidupan bersama. Hukum yang dipikul oleh semua orang. Jika peraturan itu dijalani siang dan malam, niscaya dalam kehidupan ini akan terjauh dari perbuatan jahat. Cetoy. Baik yang berasal dari dorongan hawa nafsu sendiri maupun yang berasal dari orang lain. Itu. Kadang kita ini nggak ada kepingin hidup gitu karena berteman. Ya, diajak-ajak, yang tadinya nggak berani jadi berani. Kadang-kadang kalau sendiri kita takut, tapi kalau udah teman banyak, nah, oke dah, betul nggak? Itu kenyataan. Jadi punya keberanian. Jadi kadang-kadang dari anak nafsu sendiri,
kadang-kadang juga berasal dari orang lain. Nah, menjaga peraturan secara bersama-sama dengan hidup saling mengingatkan dan saling berpesan tentang kebenaran adalah langkah menuju kedamaian. Makanya kita kadang-kadang kalau duduk di satu majelis rame-rame, sebelum meninggalkan majelis mesti ustadznya, kiainya ngajak kita baca surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa waktu ini hidup kita, demi hidup, demi masa, demi waktu ini hidup kita 24 jam ini. Di dalam hidup ini innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Manusia akan rugi kalau dia nggak tahu hidupnya. Itu illa kecuali alladzina amanu, orang yang beriman. Iman itu dibuktikan dengan wa amilu sholihat. Selalu ayo melakukan kebaikan-kebaikan, bukan sekedar untuk diri sendiri. Tapi bagaimana kebaikan ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Urip iku kudu urup. Ben uripe urip kudu urap. Urip urup urap. Tawassaw bil haq. Ayo kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dalam al-haq, saling mengingatkan barangkali lupa. Terus sabar. Itu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ngene iki terus sesuk nggo bahan khotbah ngono karo yang mau khotib. Ya ta? Wah keren nih. Ngono. Oke. Ini harus ingat-ingatan. Cuman pesan tentang kebenaran. Ya ini makanya harus ya menjaga peraturan secara bersama-sama dengan hidup saling mengingatkan dan saling berpesan tentang kebenaran adalah langkah menuju kedamaian. Oke bro? Oke, dikit lagi ya. Oleh karena itu, lah ini endingnya. Harus ada endingnya, ngaji ora ending-ending. Manjang nih, dalam hatinya. Manjang nih. Endingnya, oleh karena manusia yang dilahirkan di dunia ini bersandangkan hawa nafsu, kuasa nafsu, maka manusia harus bisa mengenal dirinya. Itu endingnya. Nah, mengetahui asal usulnya. Karena tanpa mengenal siapa dirinya, justru ia akan terbelenggu oleh hawa nafsunya sendiri, terperosok ke dalam kubangan hawa nafsunya sendiri. Itulah pesan Sunan dalam kehidupan bersama. Pesan Sunan Kalijogo dalam kehidupan bersama. Nah, setelah tahu jati dirinya, supaya dia juga bisa tahu tujuan hidupnya. Demikianlah. Nah, tabarukan kita bedah buku Makrifat Sunan Kalijaga, biar sedikit asal banyak. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan atau disampaikan atau didiskusikan, mari nanti kita diskusikan sambil ngopi rokok ya. Kita diskusi untuk mencari manfaat barokah dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbik firwarham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.